Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dalam Islam yang istiqomah dengan senang-senangnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya masyaallah ya Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kita. Tema pada pagi hari ini masih seputar sujud sahwi. Sebelumnya kita pernah bahas sujud sahwi yang bagian pertama yaitu hukum sujud sahwi. Sekarang kita lanjutkan sebab adanya sujud sahwi. Ini adalah bagian yang kedua. Sebab adanya sujud sahwi, yang pertama karena adanya kekurangan. Rincian pertama, meninggalkan rukun sholat seperti lupa ruku dan sujud. Satu, jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian dia mengingatnya sebelum memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ia tinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Yang kedua, jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatnya setelah memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka rakaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi menjadi batal. Ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukunnya tadi dan ia kembali menyempurnakan sholatnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Yang ketiga, jika lupa melakukan satu rakaat atau lebih, misalnya baru melakukan 2 rakaat sholat zuhur, namun sholat dalam ketika itu, maka hendaklah ia tambah kekurangan rakaat ketika ia ingat. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Kemudian yang kedua, meninggalkan wajib sholat seperti tasyahud awal. Pertama, jika meninggalkan wajib sholat lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah ia melakukan wajib sholat tersebut. Pada saat ini tidak ada kewajiban sujud sahwi. Kemudian yang kedua, jika meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya namun belum sampai pada rukun sholat selanjutnya, maka hendaklah ia kembali melakukan wajib sholat tadi. Pada saat ini juga tidak ada sujud sahwi. Yang ketiga, jika ia meninggalkan wajib sholat, ia mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya dan setelah sampai pada rukun sesudahnya, maka ia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi, terus melanjutkan sholatnya. Pada saat ini ia tutup kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Keadaan tentang wajib sholat ini diterangkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat kedua lupa tasyahud awal dan belum tegak berdirinya, maka hendaknya ia duduk. Tetapi jika ia telah bangun berdiri, maka janganlah dia duduk kembali, namun hendaklah ia sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2208 dan Ahmad 253. Selanjutnya rincian yang ketiga, meninggalkan sunnah sholat. Dalam keadaan semacam ini tidak perlu sujud sahwi karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan. Yang pertama, keduanya adanya penambahan. Pertama, jika
jika seseorang lupa sehingga menambah satu rakaat atau lebih, kalau ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, maka dia langsung duduk lalu tasyahud akhir kemudian salam. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Kedua, jika ia ingat adanya tambahan rakaat setelah salam, setelah sholat selesai maksudnya di sini, maka ia sujud ketika ia ingat kemudian dia salam. Pembahasan ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat zuhur 5 rakaat. Lalu ada menanyakan kepada beliau, apakah engkau menambah dalam sholat? Beliau pun menjawab, memangnya apa yang terjadi? Orang tadi berkata, engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Setelah itu Nabi SAW sujud 2 kali setelah ia salam tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, karena adanya keraguan. Yang pertama, jika ia ragu-ragu, misal ragu setelah sholat 3 atau 4 rakaat, kemudian ia mengingat dan bisa menguatkan di antara keraguan tadi, maka ia pilih yang ia anggap yakin. Kemudian ia nantinya akan melakukan sujud sahwi sesudah salam. Kemudian jika ragu-ragu, semisal ragu telah sholat 3 atau 4 rakaat dan saat itu ia tidak bisa mengingatnya di antara keraguan tadi, maka pilih yang ia yakin, yaitu yang paling sedikit. Kemudian ia nantinya akan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Mengenai permasalahan ini sudah dibahas pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah lalu, yang kita sudah bahas. Terdapat dalam hadis Abdurrahman bin Auf yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu merasa ragu dalam sholatnya hingga tidak tahu 1 rakaat atau 2 rakaat yang ia telah kerjakan, maka hendaknya ia hitung 1 rakaat. Jika tidak tahu 2 atau 3 rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaknya ia hitung 2 rakaat. Dan jika tidak tahu 3 atau 4 rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung 3 rakaat. Setelah itu sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam As-Silsilah As-Sahihain. Kemudian yang perlu diperhatikan, seseorang tidak perlu memperhatikan keraguan dalam ibadah pada 3 keadaan. Pertama, jika hanya sekedar was-was yang tidak ada hakikatnya. Kemudian yang kedua, jika seseorang melakukan suatu ibadah selalu dilingkupi keraguan, maka pada saat ini keraguannya itu tidak perlu dia perhatikan. Kemudian yang ketiga, jika keraguannya setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang yakin. Demikian secara pertama mengenai sujud sahwi dari yang kita bahas ini. Adapun mengenai tata cara sujud sahwi dan bacaan di dalamnya, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain. Namun pada pagi hari ini bagian yang kedua sebab adanya sujud sahwi ini ada 3. Yang pertama, meninggalkan rukun sholat. Yang kedua, meninggalkan wajib sholat. Dan yang ketiga adalah meninggalkan sunnah sholat. Jadi yang ketiga ini harus kita perhatikan, terutama yang rukun sholat. Rukun sholat ini tadi sudah kita bahas dan kita sudah jelaskan ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama itu saya ulangi, jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatkan sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ia tinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian ia hendak melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Yang kedua, ini perlu diulangi kembali supaya kita lebih memahami. Meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatnya setelah memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya. Pada rakaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi menjadi batal. Ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukunnya tadi dan ia kembali menyempurnakan sholatnya. Kemudian hendaklah sujud sahwi di akhir sholat. Kemudian yang ketiga, jika lupa melakukan 1 rakaat atau lebih, melakukan atau lebih 2 rakaat atau penambah, maka hendaklah ia tambah kekurangan
kalau dalam hal ini misalkan sholat zuhur, namun sudah sudah salam ketika itu, maka hendaklah ia tambah kekurangan rakaat ketika ia ingat. Kemudian hendaknya yang melakukan sujud sahwi sesudah salam. Demikian tadi, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat kembali rekaman yang telah kita siapkan sehingga tidak mengulang-ulang. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan tentunya bisa ditamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita juga istiqomah untuk menyampaikan sebuah hadis atau firman-firman Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menambah pemahaman kita sehingga ibadah kita yang kita laksanakan ini jauh lebih baik daripada yang kita sebelumnya. Karena memang ibadah yang kita laksanakan ini harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang, karena memang penyampaian ini bersifat hanya sebagai kecil atau sedikit yang bisa disampaikan. Untuk lebih jelas dan lebih memahami lebih baik lagi, lebih dalam lagi, perlu dikaji lebih dalam oleh sumber yang berkompetensi. Mudah-mudahan ini pun juga bisa memberikan semangat kita untuk terus belajar. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.